Bismillah, alhamdulillah. Alladzi anzala ala abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya Sunnatullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, jumpa kembali pada rutinitas taklim perpekan subuh, dan alhamdulillah kita sudah ada di tahun yang baru, di bulan yang baru, bulan Masehi, tahun Masehi 2022. Tanpa terasa umur kita sudah semakin bertambah. Kalau paradigma Al-Quran semakin bertambah umur, maka semakin berkurang masa hidup di alam dunia ini. Kita berdoa dan berharap moga-moga amal ibadah kita, rezeki kita, silaturahmi kita lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Salawat dan salam tertuju dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua sebagai pengikutnya selamat dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, umumnya mengawali tahun itu di tengah-tengah masyarakat kita selalu bermuhasabah diri, selalu mengiktisab diri, selalu menghisab diri, mengevaluasi, merenung, merefleksikan amal ibadah yang telah kita lakukan. Dan umumnya pula yang kita ingat-ingat amal ibadah yang kita lakukan adalah banyaknya amal ibadah. Saya sudah tahajud, saya sudah Senin Kemis, saya sudah puasa Nabi Daud, saya sudah Yaumul Bid, saya sudah duha, saya sudah awal waktu, saya sudah sholat berjamaah tidak ketinggalan, saya sudah sedekah. Umumnya yang kita ingat-ingat banyaknya. Yang penting sudah, itu bagus. Tapi sudahkah kita mengingat-ingat ternyata ada pahala yang tidak bernilai di sisi Allah sekalipun kita sudah beribadah? Itu mudah-mudahan menjadi ingatan kita. Ternyata ada pahala ibadah yang tidak bernilai di sisi Allah. Bahkan ada pahala kita tertolak selama hidup kita, sekalipun kita sudah istighfar. Itu jarang kita pikirkan. Padahal apa? Dalam hal apa ada pahala ibadah yang tidak bernilai dan ada pahala ibadah selamanya ditolak? Dalam hal apakah itu? Yuk kita buka Al-Quran. Jangan lupakan surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un itu kritikan Allah untuk orang yang rajin sholat. Wa wailul lil musallin, celaka orang yang sholat, alladzina hum
Salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari nilai-nilai salat itu sendiri. Alladzina hum yura'un, itu orang-orang yang ria. Wa yamna'una al-ma'un, dan dia enggan memberikan pertolongan kepada orang lain. Tidak peduli yatim, tidak peduli miskin, yang penting asik ibadah, yang penting asik tahajud, yang penting nikmat salat. Tapi efek salatnya tidak bermanfaat bagi orang lain, padahal setiap ibadah yang Allah turunkan berdampak sosial. Ada kesolehan personal, ada kesolehan sosial. Semua ibadah yang Allah turunkan ada efek sosialnya, sehingga manusia lain dapat merasakan manfaat dari kesolehan kita. Itu yang kadang kita lupa. Fawailul lil musallin, celaka orang yang malah alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari salat mereka. Maksudnya dia lupa dari nilai-nilai salat itu sendiri. Nilai-nilai salat adalah inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sudahkah salat kita menjadi pagar sehingga terhindar dari perbuatan maksiat? Kalau rajin salat maksiat tetap rajin juga, berarti belum sukses salat kita. Sudahkah salat kita sehingga menjadi pagar terhindar dari perbuatan kemungkaran? Apa itu mungkar? Mungkar itu menzalimi orang. Apa itu mungkar? Mungkar itu menjelekin orang, mencaci maki, menghina orang, berita hoax untuk orang lain. Padahal Allah turunkan agama agar harta dan nama baik tetangga kita terjaga oleh lidah kita. Harta dan nama baik saudara-saudara kita justru terlindungi dari lidah kita. Tapi ternyata banyak orang yang sholat tetapi tidak menjaga lidahnya, sehingga aib saudaranya tersebar melalui lidah kita sendiri. Ini yang jarang kita ingat-ingat. Yang selalu kita ingat-ingat adalah saya sudah tahajud tiap malam, saya duha tiap hari, saya baca Quran setelah habis isya, dan saya selalu berzikir, saya selalu berselawat. Itu bagus. Tapi ada yang sangat bagus, yaitu kita ingat dalam Al-Quran ada informasi bahwa ada pahala ibadah yang tidak bernilai. Bahkan Allah memberikan predikat sebagai pendusta agama. Tahukah kamu pendusta agama? Allah mengecapnya. Kita acting, kita bersandiwara dalam agama. Kenapa? Karena sholat yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan, zakat yang kita lakukan, haji yang kita lakukan tidak berdampak pada kesolehan sosial. Kalau kesolehan personal mah gampang, tapi bisakah kita menjadi manfaat bagi tetangga kita, bagi lingkungan kerja kita? Itu yang berat. Kalau buat pribadi, tapi ketika kita ingat astagfirullahaladzim, ya Allah, saya sholat banyak. Ya Allah, saya sholat ternyata ini dipandang orang. Tatkala istighfar, Allah mengampuni. Bapak Ibu seringkan doa seperti ini, Rabbana faghfir lana dzunubana. Ya Allah, ighfirkan. Ya Allah, ampuni dzunub, dosa-dosa kami. Dzunub itu dosa besar.
Sayiat itu dosa kecil. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Usai sholat kan kita suka baca Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wal dhunub. Bukan pakai jim. Kalau pakai jim dulu itu mah habis jima. Ini mah pakai dhunub. Ya Allah, faghfir lana, ampunilah dosa-dosa kami. Tapi ada wakafir, tutuplah sayyiatina, dosa-dosa kami juga. Jadi ada dosa yang diampuni, ada dosa yang ditutup selamanya. Wah, sekarang kita balik. Ternyata ada pahala yang tidak bernilai di sisi Allah, tapi Allah perbaiki. Ada pahala yang tertutup selamanya sekalipun kita beribadah. Dalam hal apakah ini? Yuk kita bongkar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah para nabi dan rasul dalam Al-Quran itu jangan cerita, jangan dijadikan sebatas bacaan sejarah, jangan dijadikan sebagai legenda saja. Tapi sesungguhnya kisah nabi dan rasul itu luas pemaknaannya, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, apalagi Nabi kita. Contoh deh, Allah mengabadikan akhlak Nabi Yusuf. Dijolimi saudaranya, dendamkah? Tidak. Dipitnah sama perempuan, dendamkah? Tidak. Karena fitnahannya masuk penjara, dendamkah? Tidak. Ayahnya Nabi Yusuf, Nabi Yakub, ketika Nabi Yusuf dapat berita dimakan serigala, ayahnya meneteskan air mata. Sampai Nabi Yusuf dewasa itu tidak berjumpa dengan ayahnya Nabi Yakub, sampai setiap hari Nabi Yakub menangisi Nabi Yusuf sehingga matanya buta. Padahal Nabi Yusuf meninggalkan rumah, bukan meninggal dunia. Nah, bagaimana kalau ada orang meninggal dunia ditangisi? Sah saja. Nabi Yakub sampai matanya buta nangisin Nabi Yusuf. Gak taunya Nabi Yusufnya masih ada. Bagaimana kalau seandainya ada orang yang kita cintai meninggalkan dunia ini? Nabi Yusuf hanya meninggalkan rumah dan ditangisi oleh Nabi Yakub sampai matanya buta tiap hari katanya. Kalau di kita kan enggak, jangan ditangisi itu jenazah tak masuk neraka. Apalagi tangisannya, tetesannya kena jenazah nanti masuk. Kalau ada hadis yang berlaku dengan aku, seperti itu. Nah itu makanya luas lah cerita Nabi dan Rasul itu luas. Sampai-sampai dalam kisah Nabi Yusuf itu gamisnya Nabi Yusuf. Kata Nabi Yusuf, wahai saudara-saudaraku, bawa baju ini, usapkan pada ayahku, insya Allah matanya akan sembuh. Di bawah itu baju diusapin sembuh. Makanya jangan bentar-bentar syirik, bentar-bentar syirik. Kalau kita suruh. Nah, makanya kisah Nabi dan Rasul itu dalam, cuma kita kan hanya baca terjemahan, kemudian lagi hanya tekstual saja.
kata syirik saja kita kadang tak berangkat dengan Quran. Selama ini yang disebut syirik menurut kita yang sudah berkembang, bahkan sudah mendarah daging, syirik itu secara bahasa menyekutukan Allah. Artinya sekutu itu kan teman. Sekutu Amerika Inggris, sekutu Amerika Prancis, sekutu Amerika Jerman. Artinya Amerika punya sekutu, Amerika punya teman. Tetapi pemahaman kita selama ini syirik adalah ada yang kita muliakan selain Allah, syirik. Selama ini kan begitu. Ada yang kita sebut-sebut selain Allah, syirik. Ada yang kita kultuskan selain Allah, syirik. Yuk kita lihat sejarah Nabi Adam. Syirik kan? La syarikalah, janganlah kamu menyekutukan Allah. Maksudnya adalah janganlah kamu menjadikan Allah sebagai teman. Allah itu Tuhan. Jangan jadikan Allah sebagai teman kamu. Makanya kata Allah, hai malaikat, hai jin, sujud pada utusanku. Sujud pada utusanku, usjudu li Adam. Sujud pada Adam, nggak mau sujud, nggak mau. Taati dia, ikuti dia, nggak mau. Syirik kan? Bukan. Justru yang syirik itu adalah menjadikan Allah sebagai temannya sehingga meniadakan urusannya. Dia langsung tanpa ada wasilah melalui Rasul. Dan banyak orang yang punya pemahaman. Jangan diputuskan manusia langsung pada Allah. Itu tak berkaitan dengan kisah Nabi Adam. Justru kata Allah, malaikat jin usjudu li Adam. Aku Tuhan kamu, bukan Tuhan. Lewat utusan. Sujud di sini artinya taati dia, ikuti dia. Tapi banyak kan orang yang beribadah langsung pada Allah, tidak berwasilah kepada putusannya. Jangan lupakan kata Allah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, hadapkanlah wajahmu kepada ke arah Masjidil Haram. Kan ada orang yang berkata begini, Pak. Kemarin saya ngasih tausiah di rumah sakit, saya kasih dalam tangga. Terus ada orang yang berkata, wasilah itu tidak ada, harus langsung kepada Allah. Dasarnya adalah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbinglah kami kepada jalan yang lurus. Saya jawab, Pak, jangan diputus doanya. Habis ihdinas siratal mustaqim apa Pak? Ya Allah, bimbinglah kami pada jalan yang lurus, siratal ladzina, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beriman. Itu kan wasilah. Ada orang-orang dia kalau Bapak memutus ayat, jadinya begini. Kalau begitu Bapak, sholat jangan menghadap kiblat, hadap pada Allah.
Baru satu ayat sudah Bapak tafsirkan. Kan dia bilang kalau sholat itu harus kepada Allah, jangan ada manusia-manusia. Doa juga jangan ada wasilah-wasilah. Kalau begitu Bapak sholat jangan menghadap kiblat, Pak. Kiblat itu batu, kiblat itu alam dibuka, kiswahnya itu batu semua. Bapak sujud rukuk di depan batu tuh, saya bilang. Diputer-puterin begitu batu. Wa in ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna. Kata Allah, Allah jadikan Baitullah sebagai tempat berkumpul manusia. Lit-ta'ifin wal-aqifin wal-ruk'i sujud, untuk orang yang ruku, untuk orang yang sujud, untuk orang yang tawaf, untuk orang yang iktikaf. Apakah sujud tunduk kepada batu? Bukan. Itu hanya wasilah. Karena Allah Maha Suci. Jadi harus memenuhi wasilah tempat yang suci dan manusia suci. Kalau Bapak doa langsung saja kepada Allah, kalau begitu sholat Bapak nggak usah ngucapin salam ke Nabi, nggak usah ada assalamualaikum ayuhan Nabi, nggak usah. Dalam peribadatan ternyata di tengah-tengahnya ada wasilah kepada manusia suci dalam bentuk mengucapkan sholawat dan salam. Itu namanya wasilah. Jangan jadikan kisah Nabi Adam sebatas cerita. Itu ada hukum, di situ ada filsafat, di situ ada aspek-aspek kehidupan rumah tangga. Luas banget, Bu. Iblis kenapa Allah laknat? Padahal dia ahli ibadah sepanjang hidupnya sampai sekarang Allah laknat. Sebelumnya termasuk makhluk yang taat, sebelumnya termasuk makhluk yang rajin ibadah, ribuan tahun sholat, ribuan tahun zikir, ribuan tahun tasbih, ribuan tahun takbir, ribuan tahun sujud dan ruku. Tapi setelah peristiwa Nabi Adam sampai ila yaumiddin, Iblis dapat laknat dari Allah. Wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Dan kepadamu laknatku untukmu sampai hari pembalasan. Dan iblis itu menerima laknatnya karena dia nggak mau sujud kepada Nabi Adam. Dan dia masih berakidah bahwa utusan Allah itu manusia, tidak layak, tidak patut, dan tidak pantas untuk ditaati. Yang perlu ditaati, yang pantas disujudi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sampai sekarang masih menolak wasilah. Dia kata Allah menolak keberadaan utusan Allah dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Dia menolak itu, dia nggak mau mengakui keberadaan utusan Allah sebagai wasilah sampai pada Allah. Nggak mau dia. Wastakbar, dan dia merendahkan, dia menyombongkan diri dengan merendahkan utusan Allah. Apa itu Adam? Apa itu Muhammad? Adalah wajahnya minal kafirin, dan dia adalah orang-orang yang kafir. Ya Allah, ya Rasulullah, ternyata kisah Nabi Adam juga melekat pada diri kita. Kalau seandainya, kalau iblis dua Pak Bu, makanya
laknat Allah selamanya. Ila yaumiddin tuh, dan dia terima laknat Allah karena dia nggak mau sujud pada Nabi Adam dan dia nggak mau berwasilah kepada manusia. Dia langsung pada Allah. Sampai sekarang dia tetap berakidah seperti itu. Makanya kalau mau dari iblis nggak usah jauh-jauh. Mau ngapain ke kuburan? Cari orang yang ahli agama, ahli ibadah, rajin sholatnya, tapi dia menolak keberadaan putusan Allah. Kalau kita sih nerima, nggak menolak kok keberadaan Nabi Adam, nggak menolak kok keberadaan Nabi Isa, nggak menolak kok keberadaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak kita tolak Nabi Muhammad utusan Allah. Kita berjanji, kita berbaiat, kita bersumpah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah kalau iblis hanya asyhadu an la ilaha illallah, dia nggak mau ngakui wa asyhadu anna Adam Rasulullah, Muhammad Rasulullah, dia nggak mau. Karena yang pantas jadi utusan Allah aku lebih dahulu dari Adam. Aku ahli tasbih, aku ahli zikir, aku ahli agama. Sebelum Nabi dan Rasul diutus, aku lebih dulu dan aku tahu rahasia langit. Makanya dalam surat Jin, wa anna lamasna samaa fawajadnaha muli'at harasan syadidan wa suquban. Dahulu kami para jin tahu rahasia-rahasia langit. Besok si A bagaimana, besok si B bagaimana, besok si C bagaimana. Tapi dengan keberadaan utusan Allah, dengan keberadaan wakil-wakil Allah, aku jadi kagak tahu tuh. Jadi rahasia langit dikasih tahu ke utusan Allah. Jangan lupakan ayat inna nahnu nuhyil mauta, surat Al-Baqarah. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wa kulla shay'in, segala sesuatunya sudah aku serahkan kepada imamnya. Nah, imam kita adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam itu figur, makanya kalimatnya man imamuka, bukan ma imamuka. Imam itu hidup. Imam kita adalah Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad itu tahu rahasia langit dahulu, saat ini, dan ke depan. Makanya kita disuruh bersalawat pada Nabi. Sallu alaihi. Hubungkan dirimu pada Rasul. Karena rahasia langit udah aku serahkan ke dia. Itu ayat sering kita baca tuh Yasin. Dalam itu kan. Jangan lupakan tuh surat surat Al-Qadar ya. Al-Qadar. Bahkan kemuliaan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kan rahasia Allah untuk seluruh hamba-hambanya. Perhatikan ayat itu. Tanazzalul malaika warruhu fiha warruhu fiha min kulli amr, dari segala urusan. Malaikat itu membawa rahasia langit. Untuk siapa? Kemuliaan Lailatul Qadar ini diberikan, malaikat itu turun dulu, turun ngadep siapa? Dia mengucapkan salam.
Kata salam dalam Al-Quran itu pasti ditujukan kepada Rasulullah. Makanya kan sallu alaihi wasallam. Malaikat bersalawat dan mengucapkan salam. Allah saja berselawat dan mengucapkan salam. Makanya ketika Isra Mi'raj Allah mengucapkan salam. Ketika Rasulullah masuk ke Sidratul Muntaha, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan itu diabadikan dalam setiap sholat kita. Allah memberikan salam, malaikat mengucapkan salam. Jadi kata salam dalam Al-Quran pasti ditujukan kepada Rasulullah. Dan para malaikat seluruhnya turun membawa rahasia langit, diserahkan kepada Rasulullah, dan Rasulullah memberikan izin. Si A dapat, si B dapat. Jadi ridha Allah ada pada ridha Rasul. Wa sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Aku berikan kepadamu semuanya ya Muhammad sampai engkau sendiri yang ridho. Petunjukku ada petunjuk, dan putusanku ada pada keputusan, dan syafaatku ada pada syafaat. Memang kalau belum tuntas Qurannya akan mengatakan Nabi Muhammad ya biasa-biasa saja. Seperti itu. Allah. Kalau begitu nggak usah ada atiullah wa atiur Rasul. Atiur Rasul ini dihilangkan saja. Nggak berlaku tuh ayat. Kalau langsung Allah. Nah, kenapa iblis ibadah kepada Allah sampai saat ini ditolak? Makanya kata laknat itu bukan artinya dibunuh, bukan artinya dihancurkan, tapi yang namanya laknat itu ditolak selamanya. Beda dengan kata azab. Kalau azab memang Allah hancurkan. Dan kata azab dalam Al-Quran itu selalu berhubungan dengan kejadian alam. Kalau kata laknat tidak dengan kejadian alam, tetapi berhubungan dengan akidah. Contoh dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-57 kata Allah, innal ladzina yu'dzuna Allaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa adalahum adzaban muhina. Innal ladzina yu'dzuna Allaha wa rasulahu, sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya. Bagaimana kita menyakiti Allah? Kan susah. Maksudnya menyakiti Rasulullah. Menyakiti Rasul sama juga menyakiti Allah. Innal ladzina yu'dzuna Allaha wa rasulahu, kata Allah, la'anahumullah fid dunya wal akhirah. Laknatmu selamanya dunia dan akhirat. Apa Allah hancurkan? Tidak. Tapi ditolak selamanya. Sekalipun dia berbuat baik, karena akidahnya merendahkan Rasul tanpa dia sadari. Kayak kemarin yang sudah saya sampaikan, ada yang mengatakan bapak ibunya Nabi Muhammad kafir. Jadi itu dia bilang katanya bapak ibunya Nabi Muhammad kafir karena Islam belum ada pada saat itu. Islam kan hadir pada zaman Nabi Muhammad. Nyakitin Rasul. Kalau saya bilang bapak orang tuanya kafir pak ya, sudah kaya pak, sakit kan? Itu tanpa disadari pemahaman begitu tuh nyakitin Rasul. Kok bisa bapak ibunya disebut kafir? Ali Imran, keluarga Imran saja Allah abadikan. Ali Imran itu kan orang
itu kakeknya Nabi Isa. Keluarga Nabi Isa itu Ali Imran. Ali Imran saja, keluarga Imran Allah lebihkan atas seluruh alam. Innallaha astafa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Allah pilih Imran keluarganya sebagai keluarga yang terbaik di alam ini. Keluarga Nabi, bapak ibunya kafir, masih punya prinsip begitu. La'anahumullah fid dunya wal akhirah. Tapi tidak Allah hancurkan ekonominya, tidak. Sebagaimana iblis, apakah Allah hancurkan sistemnya? Tidak. Cuma selamanya ditolak oleh Allah. Beda dengan kata azab. Kalau azab iya, jadi ada laknat, ada azab. Kalau laknat itu persoalan akidah, selamanya ditolak sekalipun dia berbuat baik. Kalau azab itu kehancuran. Misalnya dalam Al-Quran itu, perhatikan dengan kehancuran umat Nabi Hud, kaum Samud, Allah kirim apa tuh dalam surat Al-Haqqah? Al-Haqqah man-Haqqah wa ma adraka man-Haqqah kadzabat Samud wa 'adun bil qari'ah wa amma Samud fa uhliku birihim sarsarin atiyah sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma fataral qamara fiha sar'an ka'annahum a'jadu nahlin khawiyah. Allah kirim kepada kaum Samud, kaum Ad itu Allah kirim geledek. Ini hancur, telinga dua. Fa'amma adun fa'uhliku bittagiyah. Aku kirim suara yang sangat kencang, artinya geledek dua. Sedangkan kaum Samud Allah kirim angin sorsor. Selama berapa lama? Zakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyam. 7 malam 8 hari, sehingga menjadi mayat-mayat yang bergelimpangan. Jadi ada angin sorsor. Kalau umat Nabi Musa Allah ajak lewat angin topan. Makanya kata tufan itu Quran. Masuk ke Indonesia angin puyuh. Oh kecil, tornado. Wah, Allah kirim katak, Allah kirim kutu, Allah jadikan lautannya menjadi darah. Itu melalui kejadian alam yang tidak biasa. Itu ada. Tapi bukan wilayah kita untuk mengatakan ketika ada bencana orang ajab. Bukan wilayah kita. Apakah peristiwa tsunami di Aceh ada? Wallah. Hanya Allah yang tahu. Apakah kemarin itu gempa yang kemarin yang Bapak rasakan hari Jumat jam 4 sore goyang-goyang dikit? Di sini goyang-goyang? Nyampe juga Pak ya? Oh kira saya Ciledug aman dari gempa. Kena juga. Itu Pak pada keluar. Kenapa digoyang? Padahal sebentar Pak ya, hitungan detik kan. Berapa skala Richter tuh? Kalau misalnya sampai 8, 9 skala Richter habis ya. 10 mau udah kiamat. Kasihan tuh yang di gedung-gedung turun, kulitnya mati. Pakai tangga. Dalam hati ya Allah, kecil banget kita ya. Ternyata ada makhluk Allah yang sangat besar. Apa? Gempa. Jangan dibilang gempa itu makhluk mati, Pak, benda mati. Enggak. Makanya kata Allah, api itu hidup, angin itu hidup. Mereka berzikir, mereka bertasbih. Angin bertasbih, tanah bertasbih, air bertasbih. Sampai api neraka pun berkata dalam surat Fussilat, ya Allah, adakah orang yang menjadi bahan bakar aku? Kata api itu. Sama gempa itu makhluk Allah. Makanya kita itu makhluk kecil di antara makhluk Allah yang gede. Makhluk Allah yang gede itu gempa. Kilat itu gempa. Makanya ada dalam surat Ar-Ra'd, kilat sendiri, petir sendiri bentar pada Allah. Dia makhluk hidup. Bagaimana perintah Allah itu?
Ada siklus alam, misalnya terjadi gempa, itu ada siklus. Tapi ketika gempanya ini tidak sesuai dengan siklus, itu mungkin azab. Tetapi bukan wilayah kita untuk mengatakan azab. Itu kemarin gempa kan terjadi di sumur, Pak. Bukan sumur kamar mandi, bukan. Itu sumur nama daerah dekat arah ke Cibaliung untuk Tanjung Lesung, Pagelaran, dekat Labuan. Cuman dari satu jauh masuk lagi itu sumur. Itu sampai 11.000 tempat tinggal hancur. Mau kita katakan azab? Paneglang nggak ada mall. Paling di Pantai Carita tuh. Pantai Carita, Pantai Marina atau hotel-hotel semua. Tapi kalau ke sumur, kampung Pak, banyak musola, banyak yang ngaji. Kalau yang udah ke sumur coba tuh banyak kobong-kobong yang masih tradisional. Karena tuh Pak aja. Itu hanya Allah yang tahu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mumpung masih mengawali awal tahun dan umur kita semakin lama semakin berkurang kontrak di alam ini, pada hakikatnya kita sedang menuju pada kuburan. Kalau mau pakai kacamata agama, makanya kata Nabi, kalau kamu sholat ingatlah bahwa kamu akan mati besok. Tapi kalau kerja, ingatlah kamu akan hidup selamanya. Jangan pada saat kerja ingat mati besok, ya udah lemah. Nah itulah aku. Iblis dan iblis wastakbar. Dia menolak putusan Allah. Dia nggak mau berwasilah. Dan dia merendahkannya. Wastakbar, aku lebih baik dari Adam. Ana khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Adam dari tanah, jadi utusan Allah. Tapi yang layak jadi utusan engkau, aku ya Allah, bukan dia. Dan sampai sekarang dendamnya, bencinya kepada utusan Allah terus. Makanya Allah tolak salat. Kalau kita nggak benci dan kita tidak pernah mengakui utusan Allah, cuma kita merendahkan, masih ada. Ada wastakbar, itu perlakuan iblis. Kalau kita nggak ada, menolak nggak ada. Yang ada wastakbar apa? Kita masih merendahkan. Atau Nabi Muhammad kan nggak bisa baca. Dan itu masih mendarah daging dan kita belum mengklarifikasinya. Padahal jelas dalam Al-Quran, walladzi Al-Jum'ah ayat 2, walladzi ba'atha bil ummiyina rasulan. Sesungguhnya Allah telah mengutus seorang rasul kepada umat yang buta. Kenapa jadi nabinya yang buta huruf? Hanya mendengar kata ummi. Karena kita mengartikannya satu-satu. Ummi artinya buta huruf. Betul, ketika digandeng nabi yang ummi artinya nabi yang buta huruf. Bukan. Itu udah membentuk arti baru. Itu mudhof ilaih. Itu kata majemuk. Contohnya rumah makan. Kalau diartiin satu-satu, yang makan rumah. Tekstual banget, letterless banget. Rumah sakit, yang sakit rumah jadinya. Kan maksudnya bukan begitu.
Waliullah, wali artinya pemimpin. Berarti kalau diartikan itu pemimpin Allah, Allah punya pemimpin. Waliullah maksudnya wali yang diutus oleh Allah. Nabi yang ummi adalah nabi yang diutus oleh Allah untuk kepada umat yang buta huruf, bukan nabi yang buta huruf. Cuma memang Rasulullah tidak diizinkan untuk menulis Al-Quran, dan itu ada dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-48. Allah tidak mengizinkan kamu untuk menulisnya. Sebab kalau engkau menulis, maka orang kafir akan berkata Al-Quran karya tulis Nabi Muhammad. Tapi bukan berarti dia tahu huruf, nggak bisa baca. Ketika ada nulis Quran oleh sahabat, lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, ini huruf alif apa bukan? Masa Nabi jawab, tidak tahu, saya buta huruf. Repot Pak, Nabi nggak tahu huruf alif. Lah pengawasannya siapa penulisan Quran kalau bukan Rasul? Pengawasnya kan harus ada pengawasan. Ya Rasulullah, tulisan ini bagaimana ya? Ini nggak tahu, saya nggak tahu. Ini legalitas ayat di mana kalau begitu? Dan kita itu belum berubah. Itu kan sama juga. Sekarang begini Pak, Bapak punya guru ngaji. Saya ngomong sama Bapak, guru ngaji Bapak, guru ngaji antum tuh nggak bisa baca kita. Ngamuk nggak Bapak? Enak aja. Udah ngaji 2 tahun nanti ya, itu ngomong sembarangan, dia nggak bisa baca kita. Ketika Nabi Muhammad, Nabi kamu itu nggak bisa baca. Nabi saya mah bumi tidak tahu. Nggak ada. Ini yang perlu kita klarifikasi. Subhanallah. Al-Quran terdiri dari huruf-huruf mana? Huruf-huruf hijaiyah. Apakah nggak bisa pembawa Quran nggak tahu deh. Kalau ada yang salah gimana itu? Kan yang berhak untuk, kan Al-Quran diturunkan kepada Nabi bukan pada yang lain. Sedih Pak. Karena kita ngajinya bukan ngaji Iqra. Kita ini kan Islamnya Islam warisan, Islamnya Islam turunan karena orang tua kita Islam. Coba kalau Islam Iqra, Islam penelitian, Islam hadir, beda. Kita kan dapat dari orang tua, Nabi kita tuh buta huruf, iya, ibu buta huruf, udah. Tanpa kita tabayun dengan Quran. Dan itu sepanjang masa kita masih berparadigma seperti itu. Kalau iblis ada wastakbar, kalau kita apa nggak ada, tapi wastakbar masih merendahkan tanpa kita sadari. Kalau punya masih prinsip seperti itu. Banyak banget misalnya lagi dalam hadis, di hadis banyak banget itu yang tabrakan dengan ayat. Tanya, Nabi kesiangan sholat subuh. Itu di hadis. Nabi kesiangan. Nabi lupa ayat. Nabi lupa ayat. Ketika ditanya, ya Rasulullah, ayatnya apa? Wah, maaf, saya lupa. Allah berselawat, kalimatnya yusalluna 'alan nabi. Allah berselawat kepada Nabi. Kalau Nabi lupa ayat, Nabi kesiangan, di mana selawat Allah pada Nabi? Yusalluna terus sepanjang hidup dia. Sampai saat ini Allah berselawat pada dia. Maksudnya Allah tetap menjaga, Allah tetap memberikan ampunan, Allah tetap memberikan rahmatnya kepada Rasulullah sampai ila yaumil din.
Makanya kan inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ampunan untukmu dari dulu sampai akhir dan tidak dijelaskan batasannya. Isunduna Allah terlepas dari wahyu, gimana ceritanya kalau Nabi lupa? Ngeri dirinya. Jangan-jangan ini ayat berkat lupanya Nabi nih. Waduh, repot. Nabi dalam hadis kesiaman Nabi ngigo. Ada Nabi meracau kalau bahasa Malaysia. Nabi ngigo. Mimpinya Nabi wahyu kok dibilang gitu. Kenapa? Karena kita metodologi belajarnya hadis dulu, bukan Quran dulu. Coba kalau Quran dulu, pasti terseksi ayat masuk. Tapi kalau udah hadis dulu ya sudah. Umur kita sudah habis untuk belajar Al-Quran. Terakhir ada lagi dalam hadis. Banyak orang yang mengatakan Nabi itu kan manusia biasa, tidak punya salah, dia juga khilaf. Hati-hatilah bicara dengan Rasul. Apa dulu selama ini. Bagaimana Nabi punya salah? Bagaimana Nabi melakukan kekhilafan? Dalam surat An-Najm sudah sangat jelas Allah berfirman, "Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma hawa." Demi bintang-bintang, sesungguhnya Muhammad tidak pernah keliru dan tidak pernah berbuat salah. Ayat. Tapi ada yang mengatakan Nabi Muhammad punya salah, tahu. Nah, itu saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali awal tahun walaupun Masehi tetap menjadi ingatan buat kita untuk merubah paradigma kita sesuai dengan paradigma Al-Quran. Kita introspeksi diri, terkhusus akidah kita kepada Allah dan Rasulnya. Karena ini sangat-sangat rawan. Kita selama ini selalu berbicara Allah tanpa melihat keagungan Rasulullah. Padahal yang mengagungkan Rasul adalah Allah sendiri. Yang memuliakan Rasul Allah sendiri. Yang memaksudkan Rasul Allah sendiri. Dan ketika kita memuliakan Rasul, sesungguhnya kita memuliakan Allah Subhanahu. Yuk sama-sama kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan kisah Nabi Adam, malaikat dan iblis merubah paradigma kita selama ini tentang wasilah, tentang kedudukan utusan Allah di sisi Allah, sehingga kita bisa diterima pahala kita sepanjang hidup kita dan nasib kita tidak sama dengan iblis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yudafi wazir. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Aminallah. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu suruh sudah masuk.